Anda merupakan simpatisan atau anggota satu partai politik? Kalau ya, maka arah pilihan Anda terhadap pasangan Capres-Cawapres yang rebutan Vox Pop pada Pilpres 2024 akan terdeteksi. Mengapa hingga begitu? Ini tak lain karena ulah sebuah lembaga survei. Iya, benar. Jika menyimak perbuatan Poltreking Indonesia berikut ini, rahasia pilihan Anda bisa terbongkar. Sekedar info, kemarin Poltreking adakan survei. Dilaksanakan dari rentang waktu antara tanggal 21 hingga 27 November 2022 dengan cara wawancara tatap muka. Metode yang digunakan multi-stage random sampling. Dipilih warga yang sudah memiliki hak pilih, yaitu berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang. Margin of error kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Disarikan dari laporan Kompas.com dan Detik News di tanggal yang sama, yakni 22 Desember 2022, hasil survei Poltreking tersebut berhubungan dengan sejumlah hal. Namun masih tetap mengacu pada perhelatan Pilpres mendatang. Yang utama tentang simulasi kandidat dan sebaran dukungan, serta elektabilitas pasangan Capres-Cawapres. Survei juga mengungkap elektabilitas sejumlah partai politik yang baru saja disahkan oleh KPU. Rupanya, pada pemilu legislatif 2024 akan ada pergeseran ranking tingkat keterpilihan. Cuma untuk kepentingan pembatasan, saya tak hendak membahas soal tersebut. Fokus saya tertuju khusus pada elektabilitas Capres-Cawapres. Lalu, siapa yang punya potensi kuat untuk menang menurut Poltreking kali ini? Simulasi pasangan Ganjar Pranowo Erick Thohir yang oleh para pendukungnya disingkat pakai sebutan JARIK menempati ranking pertama. Perpaduan Ganjar Erick, kata Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, memperoleh suara sebesar 33,1%. Di urutan kedua ada simulasi pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono. Kandidat yang rencananya berangkat dari Koalisi Perubahan hasil gabungan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini punya elektabilitas 27,5%. Selisih sekitar 5,6% dibanding pasangan Ganjar Erick. Dalam perebutan suara pemilu kategori Pilpres, angka ini tergolong cukup besar. Berikutnya simulasi pasangan Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar menempati urut ranking ketiga. Kandidat yang masing-masing merupakan ketum Parpol Gerindra dan PKB dan sudah terikat pertemanan lewat MOU di Koalisi Indonesia Raya, sukses mendulang elektabilitas sebesar 25,5%. Hanya selisih 2% dibanding Anies Agus Yudhoyono. Selain tentang tingkat keterpilihan, survei Poltreking juga meneropong distribusi suara kepada para kandidat. Saya lihat cukup matching dari segi latar belakang lembaga politik antar figur, cuma tak 100%. Ini berarti terdapat konstituen masing-masing parpol yang coba-coba melirik calon milik partai lain, meskipun angkanya tidak mayoritas. Mari kita tengok data berikut. Ganjar adalah anggota PDIP, Prabowo Ketua Umum Gerindra, dan Anies dicapreskan oleh Nasdem. Lalu kemana saja distribusi suara konstituen PDIP? Meski yang masuk ke Ganjar mendominasi, yakni sebanyak 74,5%, tapi masih ada 14,2% yang tersedot ke Prabowo. Bahkan terdapat 6,9% dicuri oleh Anies. Oh ya, sebelum lanjut, kiranya penting juga dilihat dari parpol mana saja limpahan suara yang masuk ke Ganjar. Berdasarkan data Poltreking, selain dari PDIP, Ganjar juga sukses mengambil suara dari PKB sebesar 56,1%. Dan dari Perindo, sebuah partai lama namun tak punya fraksi di parlemen, sanggup mendulang suara sebanyak 36,4%. Balik ke soal aliran suara anggota PDIP. Opini saya cukup mengherankan, khususnya soal aliran suara ke Ganjar dan Anies. Ingat, Ganjar merupakan kader senior di PDIP, punya wibawa cukup tinggi di kalangan anggota partai. Hasil survei oleh berbagai lembaga selalu nangkring di urutan pertama. Masa cuma dapat 74,5%? Mestinya mampu mendulang hingga sekitar 80%. Sebaliknya Anies Baswedan, siapa yang tidak tahu? Bahkan mantan gubernur DKI Jakarta ini adalah musuh bebuyutan PDIP. Ibarat film kartun, sudah seperti Tom and Jerry, tikus dan kucing yang selalu cekcok. Dalam pandangan saya sebelumnya,
Meski ada anggota PDIP yang tercuri oleh Anies, maksimal tak sampai 1%. Kalau ada batas toleransi, ya 0, sekian lah. Cuma faktanya hingga mencapai 6,9%. Dalam politik, ada anggota partai keluar sebanyak 1% saja sudah merupakan jumlah cukup besar. Apalagi hendak menyentuh angka 7%. Bagi politisi semacam Anies, sukses mencuri suara PDIP hingga segitu banyaknya sungguh prestasi luar biasa. Tapi sudahlah, kita tak perlu ikut memikirkan soal itu. Biar internal PDIP yang ngurus. Mengapa sampai 6,9% anggotanya yang kabur milih Anies Baswedan? Mari kita teruskan saja tengok info selanjutnya tentang distribusi suara partai-partai politik ke para kandidat. Ini saya kira lebih menguntungkan untuk disimak. Siapa tahu jadi pedoman kelak saat masuk ke bilik suara. Sekarang beralih ke anggota Nasdem. Sekuat apa komitmen para konstituen parpol milik Surya Paloh ini terhadap keputusan partai mencapreskan Anies Baswedan? Dari laporan Poltreking ternyata cukup tinggi. Buktinya ada 85% anggota Nasdem yang pilih Anies. Selain itu, Anies juga dapat limpahan suara dari Demokrat 62%, PKS 76,7%, PAN 60,4%, dan P3 37,5%. Lalu bagaimana dengan distribusi suara Partai Gerindra? Saya lihat komitmen anggota partai ini sama dengan konstituen Nasdem. Sangat solid mendukung pencapresan sang ketum, Prabowo Subianto. Di parpolnya sendiri, Prabowo sanggup mendulang suara sebanyak 80,7%. Lalu ada limpahan dari Golkar 44,5% dan Perindo 36,4%. Itulah gambaran kekuatan dan distribusi suara anggota beberapa partai politik. Kembali ke pertanyaan di atas. Jika Anda anggota PDIP, maka kuat dugaan Anda merupakan pemilih Ganjar Pranowo. Kalau konstituen Nasdem, Anda coblos Anies Baswedan. Dan Anda yang ada di Gerindra, pastilah kecenderungannya ke Prabowo Subianto. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sabidi Mutiullah yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Survei terbaru Poltreking. Ganjar menang, Anies curi suara PDIP, Prabowo konstan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.